BPBD Bali memasang alarm peringatan banjir di 6 titik aliran sungai di Kota Denpasar. Sirine akan berbunyi 3 kali secara bertahap berdasarkan ketinggian air sungai. Masyarakat diharapkan waspada jika mendengar alarm ini berbunyi. Sebagai upaya antisipasi bencana banjir yang pernah terjadi di Kota Denpasar pada September 2025 lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali kini memasang sistem peringatan dini atau Early Warning System banjir. Ada 6 titik lokasi prioritas di wilayah Denpasar yang telah dipasangi alat tersebut. Di antaranya, aliran sungai di Jembatan Wangaya, Kampung Muslim, Dam Kontrol BWS, Desa Pemecutan Kaje, Jembatan Pasar Bunga Wangaya, Pasar Kumbesari Gajah Mada, Jembatan Hasanuddin, dan Jembatan Pekambingan Denpasar. Kepala Pelaksana BPBD Bali, IGD Agung Teja Busanayatnya, bilang sistem sirene atau alarm banjir ini bekerja secara bertahap berdasarkan ketinggian air sungai yang terpasang di masing-masing titik. Pengeras suara atau sirine ini akan terdengar di radius 150 meter atau bahkan lebih jika terdengar di malam hari. Sirine ini tidak mencegah banjir, tapi menentukan respon yang mempengaruhi keselamatan. Kalau tidak ada peringatan, kita khawatir masyarakat meresponnya harus melakukan apa, kapan evakuasi dan sebagainya. Di sana ada sensornya, kemudian ada sirennya, 3 kali peringatan. Tentu harapannya mengikuti peka, kemudian memahami arti peringatan ini dan melakukan tindakan untuk melakukan pengurangan risiko. Andika, salah satu warga desa Pemecutan Kaje yang tinggal di bantaran sungai aliran Tukat Badung yang dulunya adalah wilayah desanya yang terkena banjir, bilang sangat terbantu dengan adanya alarm peringatan banjir ini. Ia dan masyarakat sekitar akan lebih waspada dan mengambil langkah evakuasi jika mendengar sirene peringatan alarm berbunyi. Banjir kemarin itu kan pas dini hari, pas kita sedang tidur itu, jadi kita nggak tahu air itu naik. Nah, dengan alarm ini kan kita jadinya tahu kapan airnya naik, jadi kita bisa siap-siap. Ini kan alarm ini katanya 3 tahap ya. Waktu kemarin itu sempat berbunyi itu, karena sensor yang di bawah itu kita bisalah siap siaga gitu. BPBD Bali mencatat ada sebanyak 391 sungai di Bali. Namun, tidak semuanya harus dipasangi alarm peringatan banjir. Di Kabupaten Jembrane, setelah dikaji memerlukan 18 titik alarm. Kepala BPBD Bali berharap kedepannya pemerintah kota maupun kabupaten di Bali dan Balai Wilayah Sungai atau BWS agar bersinergi untuk bisa memasangkan alarm peringatan dini banjir di setiap titik aliran sungai yang berpotensi banjir untuk meminimalisir korban jiwa. Komang Suarbawe, Kompas TV, Denpasar, Bali. Kita perbarui informasi soal penanganan banjir di Bali. Sudah bergabung bersama kita di Jurnal Nusantara, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Bapak IGD Agung Teja Busanayatnya. Selamat pagi Pak Teja. Kita tahu Bali khususnya Denpasar tahun lalu sempat diguyur hujan, banjir. Kalau saat ini Jakarta lagi siaga banjir juga nih Pak. Bagaimana dengan di Denpasar Bali saat ini kondisinya Pak? Saat ini bersyukur terkendali, cuaca cukup cerah dalam beberapa hari terakhir ya. Walaupun demikian kami tetap waspada karena peringatan tentang puncak musim hujan nanti sampai akhir Februari. Ada sampai akhir Februari. Nah, tadi kan kita juga dengar ada pemasangan alat early warning system yaitu alarm. Nah, sebenarnya bagaimana cara kerjanya dan di titik mana saja alat ini dipasang, Pak? Ya, belajar dari pengalaman tahun lalu itu sangat penting. Jadi kami melakukan 2 hal pada prinsipnya. Pertama, bagaimana kita mengurangi risiko terhadap
terjadinya banjir, kemudian bagaimana kita mengurangi risiko terhadap korban gitu ya. Nah, kalau untuk mengurangi banjir ini normalisasi sungai sudah dilakukan, pengurukan sedimentasi sampai tata kelola sampah sudah semakin dikuatkan, termasuk bagaimana penegakan tata ruang ya. Tetapi di satu sisi untuk kalau banjir itu terjadi, bagaimana korban bisa dikurangi. Nah, salah satu cara yang penting adalah dengan peringatan dini atau alarm terhadap banjir. Jadi dalam prioritas kami sudah memasang 6 titik peringatan dini banjir di Tukat Badung namanya atau Sungai Badung di Kota Denpasar. Masing-masing titik ini alatnya bekerja secara independen dilengkapi dengan 3 sensor. 3 sensor ini maksudnya 3 kali tahap peringatan. Tahap pertama itu sifatnya pemberitahuan bahwa air naik. Itu ketika air sungai naik 50 cm. Sehingga warga di sekitar sungai ada harapannya sudah aware terhadap kenaikan air ini. Kemudian kalau naik lagi sampai dengan 116 cm, ini sudah ada peringatan yang kedua dan meminta masyarakat untuk persiapan, siap-siap untuk evakuasi. Tapi kalau naik lagi sampai ketinggian 2,5 atau 266 cm, ini sudah ada perintah evakuasi. Alarm yang ketiga berbunyi. Saya kira itu gambaran singkatnya dan ini kami sudah lakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk dipahami. Baik, sudah dilakukan sosialisasi. Tadi Bapak sebutkan prioritasnya di sekitar Tukat Badung. Apakah ini akan bertahap juga di titik-titik lain atau untuk saat ini baru fokus di Tukat Badung sebagai daerah rawan banjir, Pak? Ya, karena dalam waktu mendesak kita waspada terhadap puncak musim hujan sampai Februari ini, jadi kami prioritaskan di Tukat Badung ini dulu. Gitu ya. Nah, dalam jangka panjang berikutnya tentu di berbagai daerah di kabupaten kota di Bali, ada 9 kabupaten kota, ada 391 sungai, ini harapnya secara bertahap dilengkapi. Karena kabupaten lain juga memerlukan. Iya. Jemberana di ujung barat, di Karangasem juga memerlukan sirine yang sama. Terakhir Pak, secara singkat imbauan dari BPBD Bali untuk warga di sekitar daerah rawan banjir, apa yang perlu dipersiapkan Pak? Ya, dalam waktu mendesak kita selalu harus waspada terhadap perkembangan situasi karena ancaman akan terus ada. Jadi informasi ini terus diikuti kapan hujan dan potensi intensitas hujannya, itu peringatan dini perkembangan cuaca juga kami selalu update ya. Kemudian lakukan langkah-langkah darurat apabila di daerah masing-masing mengalami banjir ataupun longsor. Bisa pergi ke tempat aman lebih dahulu dengan menyiapkan tas siaga, semua barang-barang yang berharga dan kelengkapan konsumsi untuk 2 hari atau 3 hari pertama ini juga perlu disiapkan. Sambil kalau itu tidak terjadi, kita tetap menjaga kebersihan lingkungan, saluran drainase agar berfungsi baik, termasuk kebersihan sampah. Baik, ini yang perlu diantisipasi, terus berkoordinasi, memantau terkait dengan perakiraan cuaca dan juga mempersiapkan diri terutama dokumen-dokumen penting untuk bisa diamankan. Terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Bali, Bapak Igede Agung Teja Busana Yatnia telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak.